Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan, salam. Yang terhormat Bapak Iketut Sunarwijaya, SEMSI, dan rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai laporan arus kas pada LPD. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 12, terdiri dari 2 orang. Dari saya, Ikade Agustiawan, NIM/Akhir 41, nomor absen 6. Dan rekan saya, Nilo Putuayu Tirtawati, NIM/Akhir 54, nomor absen 19. Adapun materi yang akan kami jelaskan pada hari ini yaitu konsep laporan arus kas pada LPD. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip laporan arus kas pada LPD. Yang ketiga, transaksi dalam laporan arus kas pada LPD. Dan yang keempat, metode penyusunan laporan arus kas. Dan yang terakhir yaitu contoh laporan arus kas pada LPD. Yang pertama yaitu konsep laporan arus kas pada LPD akan dijelaskan oleh saya sendiri. Laporan arus kas pada Lembaga Perkreditan Desa atau disebut dengan LPD adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai arus kas masuk dan keluar dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh LPD dalam suatu periode waktu tertentu. Laporan arus kas ini mencatat transaksi-transaksi kas yang melibatkan aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan LPD. Secara umum, laporan arus kas LPD memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, memberikan gambaran arus kas, yang dimana laporan arus kas LPD memberikan gambaran tentang bagaimana kas masuk dan keluar dari LPD selama periode waktu tertentu. Ini membantu dalam mengevaluasi ketersediaan dan penggunaan kas LPD. Yang kedua, monitor kesehatan keuangan. Dengan melihat arus kas LPD, pihak terkait dapat memonitor kesehatan keuangan LPD, termasuk kemampuannya untuk memenuhi kewajiban keuangan dan membiayai operasi sehari-hari. Yang ketiga yaitu analisis kebijakan keuangan, yang dimana laporan arus kas juga dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan keuangan LPD seperti kebijakan pinjaman, kebijakan investasi, dan strategi pendanaan. Yang keempat yaitu transparansi dan akuntabilitas. Dengan menyediakan informasi tentang arus kas, LPD menunjukkan transparansi dalam mengelola keuangan kepada anggota, pengurus pemerintah, dan pihak lain yang berkepentingan. Yang kelima, basis untuk pengambilan keputusan. Informasi dalam laporan arus kas dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, seperti merencanakan anggaran, mengevaluasi kinerja, atau merancang strategi keuangan yang lebih baik. Beberapa komponen utama yang biasanya termasuk dalam laporan arus kas LPD meliputi arus kas dari aktivitas operasional seperti penerimaan dan pembayaran pinjaman, aktivitas investasi seperti pembelian dan penjualan aset, dan aktivitas pendanaan seperti penerimaan modal dan dari anggota atau pembayaran pinjaman. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip laporan arus kas pada LPD. Laporan arus kas pada Lembaga Perkreditan Desa atau LPD merupakan salah satu laporan keuangan yang penting untuk menilai kesehatan keuangan suatu LPD. Menurut PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 2, 2002, arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas. Arus kas adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi, dan kegiatan transaksi pembiayaan atau disebut dengan pendanaan, serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama suatu periode. Berikut ada beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan laporan arus kas LPD. Yang pertama, kesesuaian format pelaporan, yang dimana laporan arus kas LPD harus disusun sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh standar akuntansi yang berlaku atau peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang. Yang kedua yaitu kelengkapan informasi. Laporan arus kas harus mencakup semua transaksi arus kas yang relevan untuk aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan LPD. Pastikan tidak ada transaksi yang terlewatkan. Yang ketiga yaitu konsistensi dan akurasi.
Semua data yang disajikan dalam laporan arus kas harus akurat dan konsisten dengan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan lainnya seperti laporan laba rugi dan neraca. Yang kelima, pemisahan arus kas, yang dimana arus kas harus dipisahkan antara aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Hal ini membantu dalam analisis kinerja dan keberlanjutan kegiatan LPD. Yang kelima yaitu penjelasan tambahan, yang dimana jika ada transaksi atau kejadian yang tidak bisa atau signifikan, diperlukan penjelasan tambahan dalam laporan arus kas untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pembaca. Selanjutnya yaitu transparansi. Laporan arus kas harus transparan dan mudah dimengerti oleh pengguna, termasuk anggota LPD, pengurus, pemerintah, atau pihak lain yang berkepentingan. Yang ketujuh, pelaporan waktu yang tepat, yang dimana laporan arus kas harus disusun dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga informasi yang tepat yang terdapat dalam laporan masih relevan dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang ke-8 yaitu pemantauan dan evaluasi. LPD perlu terus memantau dan mengevaluasi arus kasnya untuk mengidentifikasi tren, pola, atau masalah potensial yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Yang ke-9, kepatuhan hukum, yang dimana pastikan bahwa penyusunan laporan arus kas LPD mematuhi semua ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dalam yurisdiksi tempat LPD beroperasi. Dan yang terakhir yaitu konsultasi ahli, yang dimana jika diperlukan, LPD dapat berkonsultasi dengan ahli keuangan atau akuntan untuk memastikan bahwa laporan arus kas disusun dengan benar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk presentasi selanjutnya yaitu transaksi dalam laporan arus kas pada LPD akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi membahas mengenai transaksi dalam laporan arus kas pada LPD. Transaksi dalam laporan arus kas LPD dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas operasi. Aktivitas operasi merupakan aktivitas yang berkaitan dengan operasional LPD. Arus kas dari aktivitas operasi adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh lembaga perkreditan desa atau LPD melalui kegiatan operasionalnya seperti menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kredit kepada masyarakat, membayar bunga, biaya, dan pajak, dan lain-lain. Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kesehatan dan efisiensi LPD dalam menjalankan usahanya. Untuk menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, LPD dapat menggunakan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi dengan cara mengurangi pengeluaran kas dari penerimaan kas. Metode tidak langsung menghitung arus kas dari aktivitas operasi dengan cara menyesuaikan laba bersih dengan unsur-unsur non-kas seperti penyusutan, piutang, hutang, dan lain-lain. Yang kedua yaitu aktivitas investasi. Aktivitas investasi merupakan aktivitas yang berkaitan dengan pembelian atau penjualan aset tetap seperti tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan lain-lain. Arus kas dari aktivitas investasi adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh lembaga perkreditan desa atau LPD melalui kegiatan aktivitasnya seperti pembelian atau penjualan aset tetap, aset tak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya. Arus kas dari aktivitas investasi menunjukkan kemampuan LPD dalam mengelola asetnya untuk mendukung pertumbuhan usahanya. LPD dapat menggunakan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung menghitung arus kas bersih dari aktivitas investasi dengan cara mengurangi pengeluaran kas dari penerimaan kas. Metode tidak langsung menghitung arus kas bersih dari aktivitas investasi dengan cara menyesuaikan laba bersih dengan perubahan aset jangka panjang.
Yang ketiga yaitu aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan merupakan aktivitas yang berkaitan dengan perubahan modal LPD seperti penerimaan atau pembayaran pinjaman, penerbitan atau pembelian kembali saham, pembayaran dividen, dan lain-lain. Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah jumlah uang tunai yang dihasilkan atau digunakan oleh lembaga perkreditan desa atau LPD melalui kegiatan pendanaannya seperti penerimaan atau pembayaran pinjaman, penerbitan atau pembelian kembali saham, pembayaran dividen, dan lain-lain. Arus kas dari aktivitas pendanaan menunjukkan kemampuan LPD dalam mendapatkan dan mengembalikan modal untuk mendukung operasi dan pertumbuhannya. Rumus untuk menghitung arus kas dari aktivitas pendanaan yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan sama dengan penerimaan pinjaman bersih ditambah penerimaan ekuitas bersih dikurang pembayaran dividen. Dalam rumus ini, penerimaan pinjaman bersih dan penerimaan ekuitas bersih mengacu pada jumlah yang diterima oleh LPD dikurangi dengan jumlah yang dibayar kembali. Berikutnya yaitu saya akan memaparkan materi mengenai metode penyusunan laporan arus kas. Dalam penyusunan laporan ini terdapat dua penyusunan yaitu metode langsung dan juga metode tidak langsung. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing metode. Yang pertama, metode langsung. Pada metode ini hanya terdapat dua kategori arus kas operasi. Kedua kategori tersebut yaitu kelompok utama penerimaan kas bersih serta pengeluaran kas bersih. Dalam menggunakan metode ini, penyusunan laporan terlebih dahulu melakukan penghitungan berapa jumlah yang menjadi pengeluaran dan penerimaan kas. Metode langsung menampilkan informasi yang berguna dalam rangka menghitung arus kas di masa yang akan datang, yang mana tidak tersedia pada metode tidak langsung. Contoh laporan arus kas menggunakan metode langsung yaitu rekan-rekan bisa lihat di belakang saya atau di slide PPT. Yang kedua yaitu metode tidak langsung. Pada metode ini, laporan akan disajikan mulai dari laba rugi hingga penyesuaian dengan penambahan atau pengurangan perubahan pada pos yang dapat mempengaruhi kegiatan operasionalnya. Dengan kata lain, bahwa metode tidak langsung merupakan metode yang cara penyesuaiannya laba ruginya dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi selain kas. Penggunaan dari pembayaran dan penerimaan kas operasional di masa yang akan datang atau masa sebelumnya, serta komponen penghasilan yang terkait dengan arus kas pendanaan. Contoh laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung, rekan-rekan bisa lihat di belakang saya atau bisa dilihat di slide PPT. Dan yang terakhir yaitu contoh laporan arus kas pada LPD. Adapun contoh laporan arus kas pada LPD yaitu rekan-rekan dapat melihat di belakang saya atau di slide PPT. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Untuk waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya Tirta. Untuk selanjutnya itu ada pun kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa laporan arus kas pada Lembaga Perkreditan Desa atau LPD adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai arus masuk dan keluar kas dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh LPD dalam suatu periode waktu tertentu. Beberapa komponen utama yang biasanya termasuk dalam laporan arus kas LPD meliputi arus kas dari aktivitas operasional seperti penerimaan dan pembayaran pinjaman, aktivitas investasi seperti pembelian dan penjualan aset, dan aktivitas pendanaan seperti penerimaan modal dari anggota atau pembayaran pinjaman. Secara umum, laporan arus kas LPD memiliki beberapa tujuan utama yaitu memberikan gambaran arus kas, memonitor kesehatan keuangan, analisis kebijakan keuangan,
transparansi dan akuntabilitas, serta basis untuk pengambilan keputusan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ingin bertanya, kami persilakan untuk mengetikkan pertanyaannya dalam kolom komentar. Jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Akhir kata kami aturkan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Namo Buddhaya. Terima kasih.